Halo teman-teman semua, pejuang anggota Polri. Video ini merupakan pembahasan soal pada tryout-online.mitrasiswa.id tes akademik matematika untuk paket yang kedua. Agar durasi video tidak terlalu panjang, maka pembahasan soal akan terbagi ke dalam 4 bagian, di mana bagian yang pertama akan membahas soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 10, dan pembahasan soal akan dibahas bersama dengan instruktur matematika mitra siswa, Kak Andri Naufa. Hal pertama, kita dihadapkan pada bab eksponensial. Jadi sebelum kita mengerjakan soalnya, kita harus ingat dulu bahwa ada beberapa sifat. Yang pertama adalah misalnya A pangkat M terus dipangkatin lagi dengan M. Jadi ada 2 pangkat di sini, maka pangkatnya bisa dikalikan sama dengan A pangkat M kali N. Kemudian jika ada A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N, maka pangkatnya kita bisa tambahkan dengan syarat A-nya ini sama. Kemudian yang 3, jika ada A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, maka pangkatnya bisa kurangi M dikurang N. Kemudian yang keempat adalah jika ada A pangkat min M, maka ini artinya bahwa A-nya itu ada di bagian penyebut A pangkat M gitu. Begitupun sebaliknya, jika ada, boleh kita tulis nomor 5, jika ada 1 per A pangkat min M, itu artinya maka menjadi A pangkat M gitu ya. Nah, di soal ini kita bisa pekerjakan 8 P kuadrat Q pangkat min 3 per 2 Q kuadrat pangkat min 1. Sebelumnya kita kerjakan dengan sifat yang pertama. Maka pangkat min 1 ini kita masukin ke dalam atau dikalikan dengan masing-masing bilangannya ini. 8 pangkat, tadinya pangkat 1 dikali min 1 itu 8 pangkat min 1. Kemudian P nya juga 2 pangkat P pangkat 2 dikalikan dengan min 1, 2 kali min 1 itu min 2. Sedangkan Q nya menjadi 3 positif, 2 nya juga pangkat min 1, Q nya pangkat min 2. Nah, di sini kita bisa kerjain, lanjutkan. 8 sama 2 ini sama-sama pangkat negatif, jadi kita bisa tuker aja. Jadi 2 pangkat 1, nggak usah ditulis, per 8 gitu ya. P di sini sendirian, maka P nya pangkat negatif, kita tulis di bawah P kuadrat. Sedangkan Q-nya, Q di atas pangkat 3 kan. 3 dikurangi min 2, karena kita pakai soal yang sifat yang nomor 3. Q pangkat 3 dikurangi min 2. Hingga hasilnya adalah 2, di sini 2 sama 8-nya kita bisa coret dulu. Sama-sama dibagi 2, maka yang di atas tinggal 1. Sehingga hasilnya adalah Q pangkat 3 dikurangi min 2 menjadi 3 tambah 2 menjadi Q pangkat 5 per 4 P kuadrat. Jadi ini adalah hasilnya, yaitu yang B. Kita lanjut ke soal nomor 2. Jika ada 2 pangkat min 2 plus 2x sama dengan 16 pangkat x plus 2. Kita tulis dulu soalnya. 2 pangkat min 2 tambah 2x sama dengan 16 pangkat x plus 2. Di sini kita bisa samakan dulu bilangan utamanya 2 sama 16. Kita ingat bahwa 16 adalah 2 pangkat 4. Jadi kita bikin 2 pangkat min 2 tambah 2x sama dengan 2 pangkat 4 X tambah 2. Ini artinya kita sudah tahu di soal nomor 1 tadi bahwa bila ada A pangkat M dipangkatin lagi dengan N, maka pangkatnya kita bisa kalikan. Nah, jadi di sini 2 pangkat min 2 tambah 2X sama dengan 2 pangkat 4 kali X itu 4X, 4 kali 2 itu 8, 4x tambah 8. Nah, karena di sini bilangan aslinya udah sama, bilangan utamanya udah sama, 2 sama 2, kita sama-sama bisa kita tidak anggap nih. Jadinya kita bisa langsung tulis min 2 tambah 2x sama dengan 4x tambah 8. Nah, ini menjadi persamaan satu variabel ya teman-teman. Kita bisa langsung cari x-nya dengan mengumpulkan nilai x-nya di satu ruas. Di sini 2x tetap di ruas sebelah kiri, 4x-nya kita pindah dari kanan ke kiri menjadi min 4x
sama dengan 8 karena tetap di sini. Min 2 pindah ke kanan menjadi plus 2. Sehingga min 2x dikurangi 4x itu adalah min 2x sama dengan 8 tambah 2 itu 10. Sehingga x-nya sama dengan 10 per min 2. Hasilnya adalah min 5. Jadi jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Di sini babnya masih nyambung dengan yang tadi, yang eksponensial, tapi di sini dalam bentuk akar. Jika kita punya akar 80 min akar 18 dikali dengan 3 akar 2 tambah akar 125. Kita tulis dulu soalnya. Akar 80 dikurang akar 18 kali 3 akar 2 ditambah akar 125. Caranya teman-teman adalah mencari bilangan yang paling besar yang punya akar dari 80. Contohnya saya bikin begini. Misalnya akar 80 itu kan sama dengan akar 16 dikali 5 gitu ya. Jadi akar 16-nya itu adalah 4, sedangkan 5 di sini nggak punya akar, maka kita langsung tulis akar 5 gitu ya. Atau kalau mau yang lebih sederhana tapi agak lama, kita bisa bagi 80 ini dengan bilangan prima, Jadi 80 kita bagi 2 dulu, hasilnya 40. Kemudian 40 juga 2 kali 20. Kita ganti dengan 2 kali 10. Kemudian ini adalah 2 kali 5. Kita lihat di sini adalah 2-nya ada 4. Maka kita bisa tulis akar 80 itu sama dengan 2 pangkat 4 kali 5. Atau 2 kuadrat kali 2 kuadrat kali 5 gitu ya. Jadi 2 kuadrat kalau diakarin ini menjadi 2. 2 kuadrat ini juga ada 2 kalau diakarin. Kemudian akar 5-nya nggak bisa, kita tulis aja akar 5. Sehingga 2 kali 2 itu 4, akar 5-nya tetap. Ini adalah cara yang lebih sederhana tapi agak lama ngerjainnya. Jadi kalau teman-teman udah biasa ngerjain cara dalam bentuk akar, maka kita bisa pakai cara yang pertama gitu ya. Atau kalau mau yang lebih simple, kita pakai cara yang kedua ini. Kemudian kita lanjut, akar 80 kita tulis lagi ya. Akar 16 kali 5. Kemudian 18 itu 9 kali 2 kali 3 akar 2 ditambah akar 125 itu 25 kali 5 gitu ya. Jadi akar 16 di sini adalah 4. Akar 5-nya tetap dikurangi akar 9 itu 3. Akar 2-nya nggak bisa diakarin, maka kita tulis akar 2 dikali dengan akar 3 akar 2 ditambah akar 25 itu 5 akar 5 gitu ya. Nah, di sini kita sudah punya 3 akar 2 dikali 3 akar 2. Ingat, perkalian harus lebih diutamakan, dikerjakan terlebih dahulu. Jadi kita tulis lagi. Oh, di sini bisa langsung tambahin nih. Karena akar 5-nya udah sama, berarti 4 akar 5 ditambah 5 akar 5 itu adalah 9 akar 5. Dikurangi 3 kali 3 itu 9. Akar 2 kali akar 2 itu akar 4. Atau kita bisa tulis 2 di sini. Jadi 9 akar 5 dikurangi 18. Nah, karena di sini nggak ada jawabannya di pilihan gandanya, maka kita bisa keluarkan angka 9-nya menjadi 9 akar 5 kalau keluar 9 tinggal akar 5. Kemudian 18 kalau keluar 9-nya tinggal 2. Karena 9 kali 2 itu kan 18, teman-teman. Jadi ini adalah hasilnya 9 dikali akar 5 min 2. Yaitu jawabannya itu yang A. Baik teman-teman, masih di bentuk akar, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Ini sebenarnya udah dipelajari ya dari nomor 3 tadi ya. Jadi akar 80 kali A pangkat 4 B pangkat 3 sama dengan, nah 80-nya kita pecah menjadi 16 dikali 5. Kalau masih belum bisa yang cara cepat kayak gini, kalian bisa balik ke soal nomor 3 tadi, gimana caranya biar akar 80 itu bisa kita pecah, bisa kita keluarin gitu ya dari akar. A-nya A pangkat 4 itu kita bisa ganti A pangkat 2 dikali dengan A pangkat 2. Ingat, kalau A-nya sama, maka pangkatnya kita bisa tambah. 2 tambah 2 kan sama dengan 4 gitu ya. Kemudian
B-nya ada pangkat 2 kali B pangkat 1, atau B pangkat 1-nya nggak usah ditulis pangkatnya teman-teman, B aja gitu ya. Jadi yang di sini yang bisa diakarin adalah 16. 16 diakarin menjadi 4. Kemudian ini A kuadrat juga bisa keluar, jadi A doang. Kemudian A kuadrat juga bisa lagi kali A. Kemudian B kuadrat juga bisa lagi menjadi B. Kemudian sisanya nggak bisa diakarin, tinggal angka 5 dikali dengan B. Maka ini 4 dikali A kali A, 4A kuadrat B akar 5 kali B. Jadi jawabannya adalah yang A. Baik, kita lanjutkan ke soal gabungannya teman-teman. Ini logaritma adalah gabungan dari bentuk akar dan juga eksponensial perpangkatan. Jadi ada bab logaritma. Di sini kita harus ketahui sifat yang pertama adalah jika ada A log B dikalikan dengan B log C itu sama dengan B-nya kita coret teman-teman, bisa kita coret menjadi langsung A log C. Kemudian sifat yang kedua adalah jika ada A log B per C itu sama dengan A log B dikurang A log C. Begitu pula dengan A log B dikali C itu bisa kita ganti menjadi A log B dikali dengan ditambah dengan A log C. Kemudian sifat selanjutnya bisa kita tulis sini aja ya, kecil ya. Jika ada A log B tapi masing-masing punya pangkat, ini pangkatnya N, ini pangkatnya M. Ingat jangan ketuker ya. Maka pangkatnya bisa kita keluarin teman-teman menjadi M per N dikali dengan A log B gitu ya. Oke, maka kita bisa langsung kerjain soalnya. 7 log 4 dikali dengan 2 log 5 ditambah 7 log 49 dikurang, ingat kita pakai soal sifat yang ini ya, kita pakai sifat yang kedua tadi saya tulis, dikurang dengan 7 log 25. Kemudian bilangan yang bisa diakarin atau bisa dibuat menjadi bentuk kuadrat, kita bikin bentuk kuadrat kayak 4 ini kan menjadi 2 pangkat 2. 7 log 2 pangkat 2 dikali dengan 2 log 5 ditambah 7 log 7 kuadrat dikurang 7 log 5 kuadrat. Nah, kemudian kita keluarin pangkatnya menggunakan sifat yang terakhir, sifat yang keempat tadi, menjadi 2 dikali 7 log 2 dikali dengan 2 log 5 ditambah 2 kali 7 log 7 dikurang 2 kali 7 log 5. Oh ya teman-teman, ada sifat terakhir bahwa A log A jika angkanya sama A dan A ini maka hasilnya adalah 1 gitu ya. Maka ini kita bisa kerjain lanjutan. Kita lanjutkan nomor, jika ada 2 kali 7 log 2 dikali dengan 2 log 5, kita pakai sifat yang pertama tadi saya tulis, 2 nya bisa kita coret menjadi 2 kali 7 log 5. Kita langsung tulis 7 log 5 ditambah 2 kali, ingat 7 log 7 itu sama dengan A log A, maka hasilnya 2 kali 1 dikurang 2 kali 7 log 5. Di sini ada 27 log 5 dikurangi dengan 27 log 5, maka habis teman-teman, 0. Jadi hasilnya tinggal 2 kali 1 yaitu 2. Jadi jawabannya adalah yang E, 2. Oke, kita lanjutkan ke nomor 6 teman-teman, masih di bab logaritma. Ada sifat baru yang harus teman-teman ketahui, bahwa dengan ada misalnya ada A log B, kita bisa bikin bentuk baru menjadi C log B per C log A. Dengan C-nya itu harus positif dan C-nya tidak boleh sama dengan 1 teman-teman. Jadi C itu nggak boleh angka 1, tapi harus positif, harus di atasnya 0. 1 per 2 boleh nggak? Boleh, karena dia di atasnya 0 dan bukan 1 itu ya. Jadi kita gabungkan dengan sifat-sifat yang nomor 5 tadi, maka kita bisa kerjakan 125 log 81 itu kita bisa ganti. Di sini kan kita punya angka 5 log 7, 5 dan 7 angkanya. Kemudian di sini 7 log 3. Kita punya angka 5,
7 dan 3. Nah, dari 125 kita dapatkan angka 5 di situ. 125 kan 5 pangkat 3 ya. Kemudian log 81 itu adalah 3 pangkat 4. Nah, kita udah punya angka 5 dan kita punya angka 3 di sini teman-teman. Kita belum punya angka 7-nya. Nah, angka 7-nya gimana? Kita bikin menggunakan sifat yang saya tulis barusan. Yaitu kita bikin angka 7 sendiri. C log B per C log A. Jadi ini kita bisa bikin 7 log 3 pangkat 4 per 7 log 5 pangkat 3. Nah, sesuai dengan materi sebelumnya yang logaritma yang di nomor 5, 4-nya bisa kita keluarin menjadi 4 7 log 3 per 3 kali 7 log 5. Nah, di sini 7 log 3-nya sudah ada, maka kita bisa langsung ganti B. Sedangkan 7 log 5 kita nggak punya, yang kita punya adalah 5 log 7. Maka sifat selanjutnya adalah jika ada A log B, kita bisa ganti menjadi 1 per B log A. Gitu ya teman-teman. Bisa dibalik, A dengan B-nya bisa dibalik dengan syarat dibikin penyebut. Jadi ini 4/3-nya bisa kita keluarin dulu atau nggak usah. Jadi 4 dikali B, ingat 7 log 3 adalah B, dibagi dengan 3 kali 7 log 5 itu bisa kita ganti 1 per 5 log 7 gitu ya. Maka menjadi 4B per 3 kali 1 per A, atau 4B per 3 per A. 3 kali 1 per A itu 3 kali 1 3 per A itu. Atau kita bisa tulis lagi menjadi 4B dikali A per 3, menjadi hasilnya adalah 4AB, B kali A 4 kali 4 4AB per 3. Jadi jawabannya adalah yang B atau 4 per 3 AB gitu ya. Oke. Baik teman-teman, kita lanjutkan ke soal nomor 7, sistem persamaan linier 2 variabel. Jadi di sini kita punya 2x tambah 3y sama dengan 11 dan 5x ditambah 39 sama dengan 2y. Maka di sini kita bikin normal dulu teman-teman menjadi 5x min 2y sama dengan min 39. Nah, di sini baru kita bisa lakukan eliminasi dan substitusi. Jadi 2x ditambah 3y sama dengan 11. Kemudian 5x min 2y itu sama dengan min 39. Nah, di sini kita tentukan dulu mau menghilangkan yang bagian apa, mau eliminasi bagian x-nya atau y-nya. Jadi keputusannya kita misalkan akan eliminasi x-nya. Maka konstanta di depan ini kita bisa tukar teman-teman. Di sini yang di atas kali 5, yang di bawah dikali dengan 2. Maka hasilnya menjadi 10x ditambah 15y sama dengan 55. Dan 10x dikurang 4y itu sama dengan min 78. Jadi di sini kita bisa kurangi karena konstanta depannya sama-sama positif. Jadi kalau sama-sama negatif atau sama-sama positif kita bisa kurangi. Kalau berbeda, contohnya di sini ada 15 positif, kemudian misalnya di bawah ada 15 yang negatif, maka kita bisa jumlahkan. Kalau tandanya berbeda kita jumlah. Nah, di sini kita kurangi, 10 dikurangi 10 habis. 15 dikurangi min, berarti 15 ditambah 4y adalah 19y, itu sama dengan 55 dikurang 78 itu ditambah jadinya ya 55 ditambah 78, hasilnya adalah 133, sehingga y nya sama dengan 133 bagi 19 adalah 7. Karena y-nya 7 kita masukkan, kita substitusi namanya. Kalau tadi kita eliminasi, menghilangkan, kita substitusi, kita ganti y-nya dari salah satu persamaan ini. Misalnya 2x ditambah 3y kan sama dengan 11. Kemudian 2x ditambah 3 kali 7, karena y-nya adalah 7 tadi kita dapat, sama dengan 11. Maka 2x-nya sama dengan 11 dikurangi 3 kali 7, 21, pindah ke kanan menjadi min 21. Sehingga 2x-nya adalah min 10, x-nya adalah min 5. Nah, kita sudah dapat dua angka di sini, x-nya sama dengan 7 dan y-nya sama dengan 7 dan x-nya sama dengan min 5. Maka dari soal ditanyakan adalah 5x
ditambah Y. 5 dikali min 5 ditambah 7. Min 25 ditambah 7 sama dengan min 18. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 8. Ini lebih rumit lagi soalnya di sini adalah 3 variabel X, Y, dan Z. Nah, di sini kita coba eliminasi dulu dari persamaan. Terserah teman-teman mau milih yang mana. Kalau saya misalnya milih 1 dan 3 misalnya. 2X min Y sama dengan 13. Kemudian Y plus Z itu sama dengan 12. Kita hilangkan Y-nya. Karena di sini Y-nya yang atas negatif dan di bawah positif, maka kita bisa tambahkan. Jadi 2X min Y ditambah Y, berarti 2X ditambah Z. Min Y tambah Y kan habis, teman-teman. 13 tambah 12 itu 25. Jadi kita punya persamaan baru nih, 2X dan Z. 2X tambah Z itu 25. Maka kita bisa lakukan persamaan yang keempat ini, kita bisa eliminasi entah itu X-nya atau Z-nya dengan persamaan yang kedua. Karena variabelnya sudah sama, X dan Z. Jadi ada 2X tambah Z sama dengan 25 dan 3X tambah 2Z itu sama dengan 5. Jadi di sini kita samakan dulu, yang atas dikali 2 agar Z-nya konstantanya sama-sama 2 gitu ya. Kita eliminasi Z-nya dari sini. Jadi 4X ditambah 2Z itu sama dengan 50. Dan 3X ditambah 2Z itu sama dengan 5. Kita kurangi karena tandanya sama. 4X dikurang 3X menjadi X, 1X. 50 dikurang 5 itu 45. Maka X-nya sama dengan 45. Kemudian kita cari nilai Z-nya. Kita masukkan nilai X ini, substitusikan ke persamaan 4 atau ke persamaan 2 agar kita dapatkan nilai X-nya, nilai Z-nya. Atau kalau kita substitusikan ke persamaan 1, kita bisa dapatkan nilai Y-nya, teman-teman. Jadi bebas. Kita masukkan ke persamaan 4 dulu ya. Jadi 2 kali 45, 2X, X-nya 45 ditambah dengan Z itu sama dengan 25. Jadi 90 tambah Z sama dengan 25. Sehingga Z-nya adalah 25 min 90. Jadi hasilnya adalah min 65. Kemudian kita substitusi juga nilai bebas, nilai X-nya atau nilai Z-nya yang kita substitusi. Misalnya nilai Z-nya ini kita substitusi ke persamaan 3 untuk mendapatkan nilai Y. Karena sini ada Z dan Y. Y ditambah Z itu sama dengan 12. Kemudian Y ditambah min 65 itu sama dengan 12. Sehingga Y-nya sama dengan 12. Negatif kalau pindah ke ruas menjadi positif. Jadi 65 tambah 12, Y-nya sama dengan 77. Sehingga kita sudah dapat semuanya, teman-teman. 45, X-nya 45, Y-nya 77 dan Z-nya min 65. Nah, kemudian kita masukkan lagi apa yang ditanyakan dari soal. 3 dikali X min Z min Y min Z itu sama dengan 3 dikali X-nya itu 45 dikurang Y-nya itu 77 dikurang Z-nya itu min 65. Min 65 ketemu min menjadi plus ya, plus 65 itu teman-teman. Jadi 3 dikali 45 dikurang 77 tambah 65 yaitu 33. Hasilnya adalah 99. Jadi jawabannya yang A, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Kita di sini disuruh mengakarkan persamaan kuadrat. Sebelumnya jika kita punya persamaan AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0, maka akarnya adalah 1/A dikali AX tambah P dan AX tambah Q, di mana P kalau dikalikan dengan Q itu sama dengan A kali C. Jadi kita cari P dan Q nya, teman-teman. Kita bisa cari dua angka yang kalau dikalikan sama dengan A kali C, atau dan kalau ditambahkan sama dengan B. Nah, di sini kita punya 4x kuadrat min x min 5 sama dengan 0, di mana A nya sama dengan 4,
B nya sama dengan min 1 dan C nya adalah min 5. Nah, kita cari dua bilangan P dan Q, di mana P kali Q itu sama dengan 4 kali min 5 P kali Q. Jadi 4 kali min 5 kan min 20. Jadi berapa aja tuh yang kalau dikalikan sama dengan min 20? Kita cari. Jadi 1 kali min 20 atau min 1 kali 20, 2 kali min 10 atau min 2 kali 10, kemudian 4 kali min 5 atau min 4 kali 5. Jadi ada 6 pasang di sini. Nah, kalau ditambahkan P tambah Q-nya, ini adalah PQ gitu ya teman-teman ya. Yang kalau ditambahkan sama dengan B, B-nya min 1. Yang mana nih yang kalau ditambahin sama dengan min 1? Jadi ini 4 kalau ditambah min 5 itu kan sama dengan min 1 ya. Jadi P dan Q-nya adalah 4 dan min 5. Jadi kita bisa langsung di sini. 1 per A, jadi A-nya 4, 1 per 4 dikali AX, dan di sini juga AX nih. Jadi 4X. Di sini juga 4X sama dengan 0. P-nya adalah 4, berarti plus 4. Q-nya min 5, min 5. Jadi udah selesai kita pemfaktorannya. Jadi X1-nya 4X tambah 4 kita anggap sama dengan 0. 4X sama dengan min 4, X-nya sama dengan min 1. Atau 4X min 5 sama dengan 0, 4X sama dengan min. Ini kalau pindah ke ruas kanan menjadi 5, sehingga X-nya adalah 5 per 4. Sehingga yang positif selalu lebih besar dari yang negatif. Jadi X1-nya itu 5 per 4. Jadi 4 dikali dengan 5 per 4 dikurangi dengan min 1. Ini 4 yang kita coret menjadi 5, min ketemu min jadi plus 1 sama dengan 6. Jadi jawabannya yang B. Baik, kita lanjutkan ke soal terakhir di bagian 1 nomor 10. Himpunan penyelesaian dari min X kuadrat tambah 2X plus 8 sama dengan kurang dari 0. Jadi kita bikin pembuat nolnya dulu teman-teman. Kayak yang soal nomor 9 tadi kita faktorkan. Jadi min X kuadrat plus 2X plus 8 kurang dari 0. Kalau kita akarkan, kita anggap sama dengan 0 dulu. Kita cari pembuat nolnya dulu. Jadi min X kali X. Ini kalau udah teman-teman udah biasa ngerjain, jadi bisa langsung kayak gini, nggak usah pakai soal yang tadi. Ini min X kali X kan min X kuadrat. Kita cari yang kalau dikalikan sama dengan 8 kali min 1 atau min 8, dan kalau dijumlahkan sama dengan 2, itu adalah 4 dan 2. Jadi di sini kita taruh plus 2 dan min 4. Jadi min 4 kali 2 itu, sorry, di sini berarti min ya, kita pakai min semua ya. Kita hapus dulu ininya. Kita cari dulu kalau dikalikan sama dengan positif 8. Kalau ditambahkan sama dengan positif 2. Jadi ini sama-sama positif teman-teman. Jadi X kali X, kalau kita mau pengen buktikan, min X kali X kan min X kuadrat. Min X kali 2 min 2X. 4 kali X itu 4X. 4 kali 2 itu plus 8. Jadi ini min 2 tambah 4X kan plus 2. Jadi udah sama dengan yang di atasnya. Jadi ini udah terbukti benar. Jadi kita bikin pembuat nolnya dulu. Min X tambah 4 sama dengan 0. Min X sama dengan min 4, sehingga X-nya sama dengan 4. Atau X plus 2 sama dengan 0, X-nya sama dengan min 2. Jadi di sini kita masukkan ke garis bilangan, karena ini pertidaksamaan teman-teman. Jadi min 2-nya ada di sebelah kiri, dan 4-nya ada di sebelah kanan, sesuai dengan garis bilangan. Nah, di sini kita cek dulu yang mana yang mau kita pakai, range-nya itu yang mana, interval yang mana. Di sini kita coba dulu angka 0 di sini. 0 kan ada di tengah. Kita masukkan ke persamaan awal. Jadi kalau min 0 kuadrat ditambah 2 kali 0 tambah 8, itu kan hasilnya 8. Artinya kalau 0 kita masukin, hasilnya positif. Jadi kalau di tengah-tengah ini adalah positif. Otomatis yang di samping kiri dan kanan itu negatif. Jadi yang dipakai, yang dibutuhkan oleh soal yang kurang dari 0, gitu ya. Jadi yang dipakai adalah yang negatif. Jadi X-nya yang kurang dari min 2 dan X-nya lebih besar dari 4, yaitu yang A. Baik teman-teman, sekian dulu untuk video pembahasan tes akademik matematika Bintara Polisi bagian pertama. Kita akan ketemu lagi di pembahasan bagian kedua.